Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas C19. Di sini kami akan melengkapi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah manajemen perubahan. Di sini kelompok kami beranggotakan 6 orang. Di antaranya ada Yudi, Rizky, Rahmat, Kresna, Taufik, dan saya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan komunikasi dalam manajemen perubahan. Untuk menuju perubahan manajemen, diperlukan persiapan yang matang, seperti keadaan psikologis untuk perubahan, memahami inisiatif perubahan, melibatkan kepemimpinan puncak, mengidentifikasi orang yang mungkin menjadi hambatan potensial atau sebagai motor penggerak, memetakan proses perubahan, membangun sistem komunikasi yang efektif, memberikan dukungan yang memadai dan pengembangan, memberikan pelatihan bagi para manajer yang masih membutuhkan bantuan dan mengukur suatu keberhasilan. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien, guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Manajemen perubahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dan organisasi. Manajemen perubahan merupakan proses, alat, dan teknik untuk mengelola orang sisi proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Permanasidi dengan NPM 10121876. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan apa strategi yang biasanya dilakukan oleh para top pengusaha atau pemimpin manajemen dalam memimpin perusahaannya. Seperti yang kita tahu bahwa memimpin perusahaan adalah hal yang tidak mudah. Ada berbagai macam faktor yang mendukung keberlangsungannya. Maka dari itu ada berbagai faktor dan saya akan menjelaskan apa saja yang biasa dilakukan oleh para pemimpin itu. Yang pertama, pemimpin harus menyusun rencana atau perencanaan sebuah perusahaan, di mana tujuannya tentu saja untuk keberlangsungan perusahaan ke depannya, dan yang kedua adalah memikirkan tujuan dari akhir dari perusahaan itu mau dibawa kemana arahnya. Yang ketiga, baru menyusun strategi-strategi apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan rencana yang tadi telah disusun pada awal. Yang terakhir, komunikasi dengan manajer, karena tentu saja para pemimpin tidak mampu untuk memimpin satu perusahaan sendiri, pastinya akan melibatkan banyak bawahan. Salah satunya adalah manajer, yang dimana akan mengawasi para bawahan agar lebih baik lagi ke depannya. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikan dan komunikator. Dalam proses ini, baik pembawa dan penerima pesan akan memakai tanda atau simbol yang sama. Komunikasi dideskripsikan juga sebagai proses penukaran informasi atau ide untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia. Terlebih dalam hal organisasi, organisasi memiliki banyak fungsi yang akan mendukung keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini erat kaitannya dengan komunikasi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasinya. Pemimpin dapat menggunakan berbagai macam jenis komunikasi. Kepemimpinan sesuai dengan gaya masing-masing yang dipengaruhi oleh banyak faktor,
jenis komunikasi kepemimpinan atau gaya komunikasi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Gaya komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai target organisasi. Gaya pengusaha semi mutlak atau benevolent autoritatif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritas namun sudah mulai terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Dalam sistem 2, pemimpin memiliki sifat task oriented namun menjalankan fungsi controlling untuk mengawasi kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai sistem controlling. Komunikasi di sistem ini, bawahan sudah diberikan kepercayaan dan ruang untuk memberikan pendapat dan proses pengambilan keputusan. Pemimpin sudah memberikan kesempatan untuk terjadinya komunikasi yang terjadi dilakukan dari atasan dan bawahan. Komunikasi kepemimpinan yang berlangsung pada sistem jenis ini juga masih terjadi dalam suasana formal sesuai dengan jabatan ataupun struktur organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin dalam sistem 4 ini berkeyakinan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Komunikasi yang terjadi pun lebih cair dengan alur atasan ke bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke bawahan. Pemimpin juga memberikan motivasi kepada pegawainya dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target organisasi. Proses komunikasi dan pertukaran ide berlangsung dengan terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. 3. Gaya pemimpin penasehat atau konsultatif. Pemimpin pada sistem 3 ini lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan lebih kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling, namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi. Dalam sistem ini, bawahan memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang langsung berhubungan dengan tugas yang mereka kerjakan. Di sini komunikasi yang terjadi sudah dua arah, yakni dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Interaksi antar pribadi sudah lebih sering dibandingkan dengan sistem 1 dan 2. Selanjutnya yaitu pemimpin organisasi dan gaya organisasi. Kenapa sih pemimpin organisasi harus memiliki gaya komunikasi? Teori Likert mengidentifikasi 4 sistem gaya kepemimpinan, termasuk yang pertama yaitu gaya penguasa mutlak atau authoritarian. Keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa keterlibatan anggota tim. Kemudian yang kedua, gaya penguasa semi mutlak atau benevolent authoritatif. Pemimpin tetap mengambil keputusan utama tetapi bersedia mendengarkan saran dari anggota tim. Kemudian yang ketiga ada gaya pemimpin penasihat atau konsultatif. Pemimpin mengumpulkan masukan dari anggota tim sebelum membuat keputusan akhir. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan partisipatif atau partisipatif. Keputusan dibuat melalui kolaborasi dan partisipasi aktif untuk seluruh. Masih dengan pemimpin organisasi dan gaya organisasi. Gaya komunikasi jenis atau gaya yang diterapkan. Yang pertama gaya controlling, komunikasi lebih otoriter dan terarah. Yang kedua gaya equalitarian, pendekatan yang menekankan kesetaraan dalam komunikasi. Kemudian gaya struktural berfokus pada struktur dan organisasi dalam komunikasi. Kemudian yang keempat gaya dinamis, mengutamakan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam berkomunikasi. Kemudian gaya
Requiescing menekankan pada memberikan kebebasan dan otonom dalam komunikasi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, komunikasi kepemimpinan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam ruang lingkup komunikasi organisasi. Teori komunikasi kepemimpinan bisa menjadi acuan bagi pemimpin dalam menerapkan gaya komunikasi kepemimpinannya dalam menjalankan organisasinya. Secara umum, komunikasi kepemimpinan memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Berikut saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari mempelajari komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, meningkatkan alur informasi. Komunikasi kepemimpinan memiliki fungsi informatif yang artinya proses pertukaran informasi atau ide antara atasan dan bawahan harus terlaksana dengan baik. Bagi atasan, komunikasi kepemimpinan dibutuhkan agar atasan mengetahui kondisi organisasi dan dapat menentukan kebijakan dalam organisasi. Dan bagi bawahan, komunikasi kepemimpinan bermanfaat untuk memperoleh informasi seperti benefits yang didapat karyawan, izin cuti, jaminan sosial dan kesehatan, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua, berfungsi dalam melancarkan regulasi. Komunikasi kepemimpinan juga berfungsi dalam menjalankan regulasi dalam perusahaan atau organisasi. Atasan memiliki wewenang dalam mengatur alur komunikasi. Atasan berhak memberikan instruksi kerja kepada bawahan. Dengan adanya komunikasi kepemimpinan, proses penyampaian instruksi pekerjaan beserta regulasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan fungsi persuasif. Salah satu fungsi komunikasi kepemimpinan adalah membuat pemimpin bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk mengikuti arahan pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan persuasif, karena dengan ini maka bawahannya bisa bekerja dengan baik dan tidak sekedar menjalankan instruksi kerja atasan. Kemudian yang keempat, membuat integrasi komunikasi organisasi. Adanya sistem komunikasi kepemimpinan yang baik juga bisa memperlancar proses komunikasi antar pegawai maupun pegawai dengan atasan dalam satu organisasi. Dengan mempelajari komunikasi kepemimpinan, atasan bisa menerapkan sistem maupun saran komunikasi yang bisa mengintegrasikan proses komunikasi di dalam organisasi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.